Bareskrim Polri membongkar kasus pembobolan uang senilai 204 miliar rupiah dari salah satu rekening dorman di salah satu bank BUMN. Jaringan sindikat pembobol bank ini mengaku sebagai Satgas Perampasan Aset bertemu kacap salah satu bank di Jawa Barat untuk merencanakan pemindahan dana pada rekening dorman. Beberapa pelaku bertindak sebagai tim eksekutor mengancam keselamatan kacap beserta keluarga jika tidak mau memberikan akses sistem bank guna pemindahan dana. Para tersangka kemudian membobol uang 204 miliar rupiah dari rekening dorman milik pengusaha tanah berinisial S pada 27 Juni 2025. Uang tersebut sempat dipindahkan selama 17 menit ke rekening penampung milik pelaku. Namun, pihak Bareskrim bersama PPATK berhasil memblokir uang tersebut. Kami sampaikan bahwa jaringan sindikat pembobol bank yang mengaku sebagai Satgas Perampasan Aset menjelaskan cara kerja serta peran masing-masing dari mulai persiapan, pelaksanaan eksekusi sampai tahap imbal balik hasil. Dua tersangka dalam kasus ini yang juga merupakan tersangka dalam kasus pembunuhan Kepala Cabang Pembantu BRI Cempaka Putih Muhammad Ilham Pradipta yang kasusnya sedang ditangani Polda Metro Jaya. Di Jakarta, Amrina Rida, Rizky Solehudin, Ayus melaporkan. Pemirsa, penertiban PKL di kawasan Pasar Pagi Paraklaweh, Kecamatan Lubek, Kota Padang berlangsung ricuh. Sejumlah pedagang mengamuk dan menolak ditertibkan karena lapaknya berada di atas badan jalan sehingga terlibat bentrok dengan petugas. Apa janji yang berikutnya hari? Kalau bukan apa? Ayo. Itulah Pak dulu, situ banyak lepak. Kacau dulu. Kami buka gini kau jawab. Mas, buka Mas. Pedagang santan kelapa dan sembako ini mengamuk saat petugas Satpol PP hendak menertibkan lapaknya yang dianggap berada di atas badan jalan di kawasan Pasar Pagi, Kecamatan Lubek, Kota Padang. Wanita ini bahkan histeris dan terlibat cekcok dengan petugas karena menolak atap lapaknya ditertibkan petugas. Suasana pun semakin memanas saat sejumlah pedagang lain protes dan menolak kegiatan penertiban yang dilakukan oleh petugas gabungan. Walau sempat ricuh, penertiban tetap dilanjutkan karena sebelumnya petugas telah memberikan surat teguran dan waktu untuk menertibkan sendiri lapak-lapak mereka yang dianggap sebagai bangunan liar. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunanda melaporkan. Seorang emak nyaris dihakimi warga setelah terpergok mencuri satu bol rokok di sebuah toko di Indramayu, Jawa Barat. Seorang emak diamankan warga karena mencuri rokok di sebuah toko di Desa Kedokan Bundar, Indramayu, Jawa Barat. Ia kemudian dipaksa pemilik rokok untuk menunjukkan barang hasil curian yang disembunyikannya. Satu bal rokok akhirnya ditemukan di semak-semak tak jauh dari tempat usahanya. Saat aksinya terbongkar, pelaku sempat merengek untuk dibebaskan dan dipulangkan ke Semarang. Namun pemilik toko belum puas karena ia kehilangan 2 bal plus 6 slop rokok kiriman sales yang baru datang. Kehilangan 1 bal itu tercecer, balik lagi di luar. Saya komplain, saya telepon ke perusahaan. Tiba-tiba perusahaan tuh menyatakan nanti belum ada pengiriman yang lapor. Setelah itu, oke, selamat itu Pak, yang 1 bal sekian. Datang lagi dengan barang bukti yang lain. Karena ulahnya pelaku nyaris dihakimi massa, namun beruntung amarah warga bisa diredam. Pemilik toko kemudian menyerahkan pelaku ke polisi. Dari Indramayu, Jawa Barat, Toy Iskandar Ayus melaporkan. Gara-gara mengantuk, mobil buatan ikan layur tabrak truk di Jember, Jawa Timur. Ikan pun berserakan di jalan raya. Montor Iwan, Sumber Kejayaan, SD Kejayaan 2. Keluarga saat lagi ya?
Ikan laut jenis layur berserakan di jalan raya setelah sebuah mobil bertabrakan dengan truk di Desa Sumber Kejayan, Jember, Jawa Timur. Kalau supir, tangannya cuma kayaknya yang agak parah. Warga kemudian beramai-ramai merapikan ikan yang berhamburan sementara yang lainnya membantu sopir yang terjepit. Dievakuasi sama warga, dibantuin. Usai dievakuasi, selanjutnya sopir dibawa ke Puskesmas Mayang untuk mendapatkan perawatan medis. Sementara bangkai mobil diderek menuju Satlantas Polres Jember. Dari pemeriksaan polisi, kecelakaan terjadi diduga akibat sopir bermuatan ikan mengantuk hingga keluar jalur. Sayangnya, usai tabrakan, sopir terkabur dari lokasi kejadian. Dari Jember, Jawa Timur, Babang Sugiarto, Anyus melaporkan. Pemirsa, siswa sekolah menengah kejuruan negeri di Kabupaten Tuban, Jawa Timur diduga mengalami keracunan usai menyantap menu makan bergizi gratis. Maraknya kasus keracunan, Wakil Kepala BGN minta maaf dan akan bentuk tim evaluasi. 6 siswa SMK negeri di Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, Jawa Timur terpaksa dilarikan ke RSUD Dr. R. Kusma, Tuban setelah diduga mengalami keracunan makanan. Para korban terdiri dari 5 siswi dan seorang siswa ini mendadak mengalami gejala serius usai menyantap menu program makan bergizi gratis di sekolah. Usai jam makan siang, para siswa mengeluh pusing, mual hingga muntah-muntah dan tubuh mereka mendadak lemas tak berdaya. Sesak ya. Tadi menu makanan yang dimakan itu apa terus sih? Katanya nasi goreng. Sama apa sih? Sama apa ya? Sama timun, sama anggur. Itu habis makan sama langsung. Telur ceplok. Oh. Berdasarkan data CISDI, sejak diluncurkan 6 Januari lalu, telah terjadi 5.626 kasus keracunan di 16 provinsi. Tertinggi terjadi di Jawa Barat mencapai 2.051 kasus. Wakil Kepala BGN, Nani Esdean, meminta maaf dan mengaku akan membentuk tim selidiki penyebab keracunan. Atas nama BGN, mohon maaf untuk masyarakat di Indonesia. Program ini luar biasa. Kami ingin membantu anak-anak tumbuh dengan baik, gizinya terpenuhi. Jadi kalau masih ada kurang-kurang, kami mohon maaf dan kami akan terus memperbaikinya. Program makan bergizi gratis merupakan salah satu program prioritas Presiden Prabowo untuk tingkatkan kesehatan dan gizi masyarakat. Program ini dimulai Januari 2025 dan dilaksanakan secara bertahap. Istana menerima masukan dari pihak luar untuk perbaikan program makan bergizi gratis. Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro mengatakan program MBG tidak akan dihentikan, namun diperbaiki dan dievaluasi. Ya pasti tentu didengar ya beberapa aspirasi dari beberapa kalangan yang minta ada evaluasi total, ada pemberhentian sementara, ada juga sambil jalan kita perbaiki tapi tidak perlu menghentikan secara total. Tentu ini akan menjadi masukan yang baik buat pemerintah. Tapi sampai hari ini MBG akan tetap jalan. Dari rekaman video amatir warga, sejumlah mobil dan tiang-tiang listrik ikut amblas, sedangkan pipa air pecah akibat lubang runtuhan atau sinkhole yang terjadi di jalan raya, tepatnya di depan Rumah Sakit Fajira Distrik Dusit, Bangkok, Thailand. Insiden lubang runtuhan ini memiliki kedalaman 50 meter yang membentang sekitar 900 meter persegi. Diduga lubang runtuhan dipicu oleh tingginya intensitas hujan serta kebocoran terowongan di lokasi konstruksi stasiun MRT baru. Namun penyebab kemunculan lubang raksasa ini masih diselidiki.
Akibat kejadian ini arus lalu lintas di ibu kota Thailand lumpuh. Warga yang berada di sekitar tempat kejadian langsung dievakuasi. Beruntung tidak ada korban dalam peristiwa ini, namun 3 kendaraan rusak akibat lubang runtuhan. Topan Ragasa, siklon tropis terkuat dunia tahun ini, menerjang Hong Kong. Inilah momen sebuah hotel dihantam gelombang banjir saat topan super Ragasa menghantam Hong Kong. Selain menyebabkan rumah-rumah rusak, sedikitnya 14 orang tewas dan ratusan orang hilang akibat terjangan topan terkuat dunia tahun ini. Tak hanya di Hong Kong, topan Ragasa juga menerjang kawasan Guangdong, China dan menyebabkan sejumlah kendaraan tergenang banjir. Pemirsa, sebuah pesawat tak berawak atau drone yang diluncurkan dari Yaman telah menyerang kota selatan Eilat, Israel. Lebih dari 20 warga Israel dilaporkan terluka atas kejadian tersebut. Lebih dari 20 warga Israel terluka usai pesawat tak berawak atau drone yang diluncurkan oleh Houthi di Yaman meledak di Eilat. Drone jatuh di wilayah Eilat setelah pertahanan udara Israel gagal mencegat. Polisi memeriksa drone tersebut dan memperingatkan masyarakat agar menjauh dari lokasi pesawat tanpa awak yang jatuh. Hal ini terjadi beberapa hari setelah pesawat tak berawak lainnya menabrak sebuah hotel di kota Resor Laut Merah. Petugas medis melaporkan di antara korban terluka terdapat 2 pria berusia 60 dan 26 tahun yang mengalami kondisi serius. Sementara seorang pria berusia 30 tahun mengalami luka sedang dan 19 orang lainnya mengalami luka ringan. Militer Israel mengakui upaya untuk mencegat drone tersebut telah gagal dengan 2 rudal pencegat Iron Dome ditembakkan ke pesawat tak berawak tersebut dan mencatat bahwa sirene telah membunyikan peringatan akan adanya serangan sesuai protokol. Ini bukan pertama kalinya Eilat diserang oleh militan Houthi sejak Israel melancarkan serangan di Gaza. Pemirsa, momen hangat dan menyentuh hati viral di media sosial. Warga memborong dagangan seorang tukang bakso setelah mendapat kabar istrinya masuk rumah sakit. Tak sampai 1 jam, bakso milik pedagang ludes terjual. Warga perumahan di Depok, Jawa Barat memborong jualan tukang bakso setelah mendapat kabar dari grup media sosial istri penjual bakso jatuh sakit. Tak hanya di situ, warga pun berinisiatif membantu pedagang yang dipanggil Pak D itu saat yang bersangkutan menyusul istrinya ke rumah sakit di Jakarta. Meski hujan turun, warga tetap berbondong-bondong datang dan membeli bakso. Uang hasil penjualan kemudian dikumpulkan untuk diberikan kepada Pak D Bambang. Baksonya baru, guys. Iya. Aduh. Udah Sri Hatun jadi tukang bakso, guys. Momen hangat dan menyentuh hati itu pun menuai pujian warganet. Mereka pun kagum dengan kekompakan warga yang saling membantu saat tetangga dalam kesusahan. Dari Depok, Jawa Barat, Ingu Rizky Anyus melaporkan. Seorang jukir resmi binaan di Sub Kota Bogor ditangkap unit Reskrim Polsek Bogor Tengah yang memalak wisatawan sebesar Rp100.000 karena parkir di bawah Jalan Raya Surya Kencana, Kota Bogor, Jawa Barat. Rombongan bus wisatawan bahkan terlibat cekcok dengan petugas parkir yang menolak dimintakan uang parkir. Iya, yang bikin harga 100.000 siapa? Ya. Yang bikin harga 100.000 siapa? Nama bis ini juga 100.000, Ibu. Iya, saya mau tanya, yang bikin harga 100.000 siapa? Iya, yang bikin... Inilah video viral saat sejumlah penumpang bus terlibat cekcok dengan petugas parkir saat dipaksa membayar parkir Rp100.000 di Jalan Raya Surya Kencana, Kota Bogor, Jawa Barat. Oh, beda lagi, terus 2 minggu lagi nanti berbeda lagi Bogor ya, Surkan ya. Mereka protes lantaran tarif parkir sengaja digetok dengan dalih larangan kendaraan besar. Usai videonya viral, pelaku pungli akhirnya ditangkap tim unit Reskrim Polsek Bogor Tengah. Pelaku diketahui merupakan juru parkir resmi binaan Dinas Perhubungan Kota Bogor yang mengaku hendak menertibkan
larangan kendaraan besar masuk area tersebut. Terduga petugas parkir yang memungut uang 100.000 kepada wisatawan. Kemudian petugas parkir sudah kita amankan dan sekarang dalam pemeriksaan petugas. Pelaku memang petugas parkir. Polisi mengimbau kepada para wisatawan untuk tertib aturan seperti larangan kendaraan besar dan bus melintasi di kawasan tersebut. Hingga kini, polisi masih melakukan pemeriksaan intensif terhadap pelaku untuk penerapan pasal pidana dugaan pungli. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah melaporkan. Jari seorang siswi terjepit kursi bangku sekolah meski sempat merasa kesakitan. Siswi SMK tersebut merasa lega setelah jari telunjuknya berhasil dikeluarkan oleh pihak damkar. Dengan menggunakan peralatan khusus, tim damkar Kabupaten Ngawi berupaya mengeluarkan jari telunjuk seorang siswi SMK dari lubang penyangga kursi kelas yang didudukinya. Siswi tersebut mulanya tak menyangka ketika telunjuknya merogoh pipa penyangga kursi yang tidak tertutup, namun ternyata tidak bisa ditarik keluar karena mengalami pembengkakan. Pihak sekolah berusaha menolong, namun gagal hingga terpaksa menghubungi petugas damkar. Jalannya nggak bisa keluar. Ya, akhirnya dari tim damkar satu unit menuju ke sini untuk mengevakuasi, alhamdulillah bisa teratasi. Kurang dari 1 jam upaya pertolongan membuahkan hasil. Jari siswi pun bebas dari lubang walau kondisinya membengkak. Dari Ngawi, Jawa Timur, Asfi Manara News melaporkan. Pemirsa, seekor monyet liar berkeliaran mengacak-ngacak warung warga di Tangerang, Banten, di mana monyet jenis seekor panjang tersebut dapat ditangkap setelah dipancing dengan makanan. Seekor monyet liar jenis ekor panjang berkeliaran di permukiman warga di Kelurahan Panunggangan Barat, Kecamatan Cibodas, Tangerang, Banten. Ia mengacak-acak barang dagangan di sebuah warung sembako. Ia juga sempat menyerang warga yang melintas. Karena resah, warga pun melapor ke pihak damkar. Monyet ini diketahui berkeliaran sejak Senin malam dan sempat ditangkap warga. Saat hujan turun disertai petir, monyet itu diduga panik, akhirnya bisa melepaskan diri dari ikatan. Ia kabur ke pohon kelapa sebelum mendatangi warung sembako untuk mencari makan. Datang tiba-tiba ke rumah warga, terus sama warga ditangkep, ya kan, karena monyet itu mungkin nggak dikasih makan kali ya. Jadi ditangkap, diikat pakai rantai. Nah, semalam kan ada hujan, angin, mungkin dia kaget, jadi terlepas kembali. Jadi sampai ngacak-ngacak ke dagangan warga RT 03 RT 01. Proses evakuasi berlangsung singkat atau kurang dari 30 menit dengan cara dipancing makanan. Setelah ditangkap, monyet itu kemudian dibawa ke kantor UPT Damkar Cibodas. Dari Tangerang, Banten, Sukrona News melaporkan. Sementara itu, seekor ular piton sepanjang 1,5 meter bersembunyi di atas ventilasi kamar rumah. Keberadaan ular diketahui saat penghuni rumah sedang menyiram tanaman. Warga dihebohkan dengan penemuan seekor ular piton yang bersembunyi di atas ventilasi kamar sebuah rumah di Jalan Bromo 3, Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Keberadaan ular sepanjang 1,5 meter pertama kali ditemukan pemilik rumah yang tengah beraktivitas menyiram bunga di halaman. Warga yang turut mengetahui kejadian langsung melapor ke petugas damkar yang bergerak cepat ke lokasi. Tak butuh waktu lama, dengan menggunakan alat khusus, ular piton berhasil dievakuasi ke dalam karung. Melilit pada ventilasi angin di kamar tidur itu di rumah nomor 5. Yang bersangkutan mengetahui pada saat menyiram-nyiram taman, kok ada bunyi-bunyi gitu kan, terus dia kaget, lihat ke atas dia adalah ular piton. Ular piton kemudian dibawa petugas menuju kawasan hutan yang jauh dari permukiman warga untuk dilepas liarkan kembali ke habitatnya. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Adesata News melaporkan. Eksekusi ruko hasil lelang berlantai 4 di Kota Makassar, Sulawesi Selatan diwarnai kericuhan. Juru sita Pengadilan Agama dikawal polisi diadang ratusan orang dan keluarga pemilik ruko. Kericuhan mewarnai eksekusi bangunan ruko berlantai 4 di atas lahan seluas 106 meter persegi di Jalan Gagak, Kecamatan Mariso, Kota Makassar. Kericuhan bermula saat ratusan orang dan keluarga pemilik ruko
mengadang juru sitaan Pengadilan Agama saat hendak membacakan risalah hasil lelang di halaman bangunan ruko. Kericuhan tak terhindarkan saat massa mengadang dan saling dorong dengan puluhan personil polisi yang mengawal jalannya eksekusi. Polisi mengamankan 4 orang yang terlibat kericuhan. Tanggal 12 bulan 11 dilelang rumahku dengan tidak dihadirkan saya. Cuma orang besi menelpon, Bu Haji mau dilelang. Tidak lama berselang 3 jam saya ditelepon bahwa sudah selesai dilelang, dimenangkan duit sampai 1,5 M. Sedangkan harga rumah ini 7 miliar. Pemilik rumah memiliki pinjaman di sebuah bank sebesar 1.600.000.000 rupiah. Namun ia menolak jalannya eksekusi lantaran proses lelang rukonya oleh pihak bank banyak kejanggalan. Di Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur melaporkan.